teman-teman, kembali lagi bersama saya Jordan Nugraha dan selamat datang di podcast Catatan Merah. Oke, di episode pertama ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya ketika pertama kali pindah ke kontrakan di kawasan kota Yogyakarta. Kejadian ini terjadi sekitar bulan Februari tahun 2019. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu. Pada saat itu saya dan teman-teman saya memutuskan untuk tinggal ngontrak satu rumah agar kita bisa lebih produktif lagi dalam memproduksi video-video untuk di channel YouTube kami. Nah, kebetulan pada saat itu saya sendiri yang mencari informasi di mana kita akan ngontrak. Dan kebetulan saya menemukan iklan kontrakan ini di Facebook. Di iklan tersebut tertera harga 12 juta per tahun dengan spesifikasi rumah tingkat, terdapat 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, 1 kamar tidur di atas dan 2 kamar tidur di bawah. Karena kami tertarik dengan harga yang cukup murah, kami memutuskan untuk janjian dengan si pemilik rumah untuk survei lokasi seperti apa situasi dan kondisi rumah tersebut. Sampai pada suatu hari, akhirnya kita janjian dengan si pemilik rumah. Ketika sampai di lokasi, kita sama sekali tidak berpikir hal-hal negatif tentang rumah ini, karena memang ketika sampai di depan rumah, kita melihat rumah ini rumah yang cukup bagus, dengan bangunan modern, bukan bangunan zaman dulu, sehingga kami sangat berpikir positif tentang rumah ini. Sampai pada akhirnya si pemilik rumah datang dan ngajak kita untuk masuk ke dalam rumah. Dan pada waktu pertama kali pintu rumah ini dibuka, seketika saya langsung merasakan ada aura-aura yang berbeda gitu. Oh ya, untuk informasi, kebetulan saya mempunyai tingkat sensitivitas yang melebihi rata-rata dibandingkan teman-teman pada umumnya ya. Jadi saya bisa merasakan, bisa mendengar, bahkan kadang bisa melihat sesuatu yang supranatural. Jadi ketika pertama kali saya masuk ke dalam rumah ini, saya merasakan ada aura-aura yang berbeda. Aura-aura yang tidak seperti biasanya. Tetapi yang saya rasakan auranya cukup positif. Saya masih bisa merasakan nyaman berada di dalam rumah ini. Nah, ketika kita masuk ke dalam rumah, si pemilik rumah sambil menjelaskan seperti apa rumah ini. Dan ternyata rumah ini sudah kosong selama 3 tahun. Selama 3 tahun tidak ditempatin sama sekali. Ketika sampai di ruang tamu, saya kaget ketika melihat ke arah suatu kamar di mana ada sosok anak kecil yang lari dari kamar mandi masuk ke dalam kamar. Karena saya penasaran, akhirnya saya masuk ke dalam kamar tersebut untuk melihat bagaimana situasi kamar tersebut. Dan pada saat saya masuk ke dalam kamar, anak kecil itu tidak ada, teman-teman. Tetapi saya bisa merasakan aura di dalam kamar ini sangat-sangat tebal sekali. Tetapi kembali lagi auranya masih cukup positif karena saya masih bisa merasakan nyaman ketika berada di dalam kamar tersebut. Nah, tepat di depan kamar ini ada kamar mandi, yang mana kamar mandi ini tadi yang saya melihat ada anak kecil keluar dari kamar mandi masuk ke dalam kamar tersebut. Akhirnya saya masuk ke kamar mandi tersebut. Saya melihat kondisi kamar mandinya
kamar mandinya cukup kotor. Nah, pada saat itu saya berusaha tetap tenang, tidak memperlihatkan rasa takut saya kepada teman-teman saya, karena menurut saya aura di dalam rumah ini cukup positif. Saya nggak mau ketika saya bilang ada sosok, teman-teman saya pada nggak mau ngontrak di sini gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke ruang tamu untuk bergabung bersama teman-teman saya dan juga bersama si pemilik rumah. Nah, sembari jalan ke ruang tamu, mata saya tertuju pada satu kamar lagi, tepatnya di pojok. Dan saya masuk ke dalam kamar tersebut. Kondisi kamarnya cukup mengerikan, teman-teman. Kamarnya besar, tapi gelap, singup, udaranya sangat ngap, seperti tidak ada aliran udara sama sekali. Dan pada saat saya masuk, saya merasakan seperti ada sosok yang melihat saya masuk ke dalam kamar ini. Tapi saya tidak bisa melihat sosok tersebut. Saya cuma bisa merasakan saja saya sedang diperhatikan. Makanya saya tidak berlama-lama berada di dalam kamar ini. Saya memutuskan untuk kembali keluar kamar untuk menuju ke ruang tamu. Sampai di ruang tamu, si pemilik rumah mengajak kita untuk naik ke lantai atas untuk melihat kamar yang ada di atas. Nah, jadi akses untuk menuju kamar yang ada di atas ini, kita harus melewati seperti lorong tangga gitu. Tangganya seperti lorong dan itu benar-benar gelap sekali. Dan ketika melewati tangga, menginjak anakan tangga, itu saya merasakan sangat-sangat merinding sekali. Seperti seakan-akan ada yang memperhatikan kita melewati lorong tersebut. Dan ternyata benar, ketika sampai di atas, jadi ketika kita sampai di atas, ruangan yang pertama kali kita lihat itu adalah kamar mandi, teman-teman. Dan benar, saya melihat ada sosok orang tua di dalam kamar mandi tersebut yang sedang melihat kami, yang sedang memperhatikan kami. Tapi dia cuma diam saja sambil melihat tanpa bereaksi, tanpa berekspresi apapun. Dan pada saat itu saya berusaha untuk tetap tenang, untuk melanjutkan survei kami. Dan untuk kamar yang di atas cukup besar, ukurannya sangat-sangat besar kalau menurut saya. Dan kosong, gak ada isinya apa-apa, cuman berisi satu spring bed saja di situ, dengan aura yang cukup positif juga. Dan setelah itu kami memutuskan untuk turun lagi ke bawah, karena kami rasa sudah cukup. Rumah ini masih layak huni dan makhluk-makhluk yang ada di dalam rumah ini auranya cukup positif yang saya lihat. Dan sebelum kita pulang, kita kembali memastikan harga kepada si pemilik rumah, berapa harganya per tahun. Dan pemilik rumah pada saat itu bilang 12 juta per tahun, Mas. Tapi kalau misalkan deal, nanti saya potong lagi 1 juta. Jadi deal 11 juta per tahun. Nah, mungkin pada saat itu teman-teman saya juga sudah mulai curiga. Dengan spesifikasi rumah tingkat, terus kamar tidurnya 3, ada spring bednya, setiap kamar ada kamar mandinya, kenapa harganya sangat murah? Tapi mungkin pada saat itu teman-teman saya tidak berani menyampaikan, tidak berani bertanya, dan mereka hanya diam saja. Setelah mengetahui harga dealnya 11 juta, akhirnya kita memutuskan untuk membayar uang DP untuk rumah tersebut, untuk ngontrak. Dan pada saat kita sedang berdiskusi dengan pemilik rumah untuk melakukan proses pembayaran DP, lagi-lagi saya melihat ada sosok anak kecil yang berlari
dari dalam kamar menuju masuk ke dalam kamar mandi. Dan pada saat itu, anak kecil itu sambil melihat ke arah saya, sambil tersenyum lebar. Singkat cerita, kami segera menyelesaikan proses pembayaran kontrakan ini, dan saya memutuskan untuk mengajak teman-teman saya segera pergi dari kontrakan ini, supaya mereka tidak merasakan hal-hal yang negatif. Jadi pada saat itu, sampai pada akhirnya kita membayar kontrakan tersebut, hanya saya yang bisa merasakan, hanya saya yang tahu bagaimana kondisi rumah tersebut, ada sosok-sosok apa saja di rumah tersebut. Dan saya berusaha untuk menjaga rahasia tersebut supaya tidak bocor ke teman-teman saya. Dan setelah selesai melakukan proses pembayaran, kita memutuskan untuk pulang. Oke, untuk episode pertama saya rasa cukup sampai di sini saja dulu teman-teman. Saya akan melanjutkan ceritanya di episode kedua dan episode-episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman, kalau kalian suka dengan cerita horor ini, kalian bisa klik tombol like, bisa klik tombol subscribe, dan bantu share cerita ini ke sosial media kalian. Dan buat teman-teman yang mempunyai cerita horor, cerita supranatural, teman-teman bisa mengirimkan ceritanya berupa voice note, rekaman suara, atau teman-teman bisa mengirimkan berupa tulisan. Nanti saya akan membacakan dan mencantumkan sumber Instagram kalian. Kalian bisa mengirimkan cerita-cerita horor kalian, cerita-cerita supranatural ke email catatanmerahku@gmail.com. Oke, sekian saja ceritanya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.